Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan minggu lalu, bahwa untuk pertemuan minggu ini akan dilaksanakan secara Zoom. Dan ini karena beberapa materi memang bisa disampaikan secara Zoom untuk bisa didiskusikan materi ini agar bisa lebih teratur ya, teratur. Yang akan kita coba untuk mulai bahas itu adalah buku pertama. Kalau buku yang akan kirim itu bukunya ada kodenya tuh ya, ada ada kode, dan setiap buku yang ada kodenya itu adalah buku yang harus kamu apa resume juga gitu. Ini juga mungkin belum tersampaikan, kalau belum disampaikan berarti disampaikan sekarang. Buku yang pertama itu adalah PTK 01 ya. PTK 01, yang buku PTK 01 ini kalau kalian buka eh, diawali dengan pembahasan tentang apa? Bentar. Tentang konsep dasar PTK. Dan ini juga pernah kita bahas di pertemuan minggu lalu, walaupun sedikit, karena semuanya sudah ada materinya, mungkin ini perlu juga untuk dikaji kembali ya. Jangan sampai materinya jangan sampai tertinggal gitu ya. Oke, kenapa nih nggak bisa dibuka? Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang buku eh, apa? Pengantar penelitian tindakan kelas, Classroom Action Research, yang itu kita sudah apa sebutnya pernah dibuka ya, dibuka di minggu lalu. Ini ada beberapa buku yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan. Dan tolong untuk buku yang terkait dengan penulisan proposal PTK itu coba dibahas lagi ya, di apa, dipelajari lagi. Tuh. Oke, yang pertama di buku ini ada penjelasan tentang model-model PTK. Model-model PTK itu nanti akan menjadi model yang kamu akan pakai pada saat melaksanakan PTK. Jadi artinya gini, kalau di sini disebutkan model PTK itu ada Kurt Lewin, ada Chemist and Taggart, ada John Elliot, ada Dave Eber, dan Deborah South. Berarti di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima model. Nah, nanti yang kamu akan pakai dalam pelaksanaan PTK kamu nanti model yang mana? Nah, itu yang nanti juga harus disebutkan di dalam PTK yang kamu lakukan. Nah, pertama di sini ada penjelasan bab satu itu tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Ini beberapa bagian sudah kita bahas di minggu lalu. PTK itu ada jenisnya ya, ada jenis yang diagnostik, ada yang partisipan, ada empiris, ada eksperimental. Di sini ada penjelasannya di buku ini sudah secara detail dibahas tentang eh, apa itu jenis-jenis PTK. Kenapa PTK ini penting untuk dijadikan bagian dari cara eh, melakukan penelitian supaya eh, apa bagian yang paling penting dari pembelajaran itu kan cara mengajar guru gitu. Jadi kalau gurunya sendiri tidak ngerti bagaimana cara mengajar yang benar, nah itu jadi persoalan. Nah, jenis PTK itu ada empat, ada PTK diagnostik, PTK partisipan, empiris, dan eksperimental. Ya. Nah, ini penjelasannya yang pertama ini. Ada PTK diagnostik. Yang dimaksud dengan diagnostik itu penelitian yang dirancang untuk menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Di sini penjelasannya singkat tapi padat itu. Penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke suatu tindakan. Nah, maksudnya bagaimana? Dalam hal ini peneliti mendiagnosis.
dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya adalah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, dan konflik yang dilakukan oleh siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas, maka si eh, guru atau peneliti itu harus masuk terjun ke dalamnya. Nah, itu PTK diagnostik. Atau yang kedua, kita bicara ada yang disebut dengan PTK partisipan. Partisipan itu artinya adalah bahwa PTK yang dilakukan jika orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Bedanya dengan diagnostik, kalau diagnostik itu kan berupaya untuk menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Maksudnya dia tetap masuk, artinya terlibat juga di dalamnya, tapi diarahkan untuk dia melakukan sesuatu. Seperti di sini, ketika terjadi perselisihan, apa yang harus dilakukan? Berarti diarahkan atau dituntun untuk melakukan penyelesaian masalah. Partisipan juga seperti itu, bedanya bahwa si peneliti itu harus terlibat dari proses dari awal sampai dengan akhir. Berarti dia mendesain yang namanya penelitiannya itu supaya eh, bisa terukur apa yang dilakukannya. Dengan demikian, sejak perencanaan si penelitian, si peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data. Lalu selanjutnya menganalisis dan serta berakhir pada penulisan laporan hasil penelitian. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh oleh si peneliti. PTK partisipasi juga dapat dilakukan di sekolah. Ini juga berarti kalau misal bicaranya tentang PTK-nya itu PTK di sekolah, jenis ini bisa dipakai. Hanya saja di sini ada juga nih. Di sini peneliti dituntut keterlibatan secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir penelitian. Ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian. Nah, PTK yang ketiga, dan ini kamu juga nanti boleh cek di dalam eh, apa artikel-artikel yang dibuat oleh para penulis yang kamu kutip bukunya, kutip referensinya, itu jarang dituliskan jenis PTK-nya apa. Tuh, nanti kalau kamu nulis ini, kamu harus nuliskan itu hasilnya, harus menuliskan jenis PTK-nya apa. Sementara yang dimaksud dengan PTK yang ketiga adalah PTK empiris. Yang dimaksud dengan PTK empiris adalah apabila si peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membuka apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Maksudnya bahwa pada prinsipnya proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam hal ini, si peneliti memberikan konfirmasi terhadap apa yang dilakukannya untuk bisa ditemukan catatan mana yang perlu ditambahkan dan perlu dikurangi. Itu empiris ya. Yang keempat adalah PTK eksperimental. Nah, yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental itu adalah apabila PTK yang diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik dan strategi secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, lebih tepatnya mungkin kalau untuk penelitian di PTK yang kamu lakukan nanti di sekolah yang sudah kamu datangi tadi, ini adalah PTK jenis eksperimental. Nah, di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Benar, karena pada akhirnya si peneliti ketika dia akan melakukan penelitian, dia menerapkan satu metode atau cara yang dia akan terapkan untuk meningkatkan contoh hasil pembelajaran supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, dengan ditetapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Jadi kalau ditanya kan di dalam di dalam eh, tabel yang kamu buat itu kan ada eh, apa yang ditingkatkan dengan metode apa atau dengan cara apa. Nah, apa yang ditingkatkan itu adalah sebenarnya tujuan pengajarannya. Ya. Kalau tujuan pengajarannya adalah untuk meningkatkan partisipasi,
berarti memang untuk masalah apa nilai atau prestasi belajar sudah tidak dulu dijadikan sebagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Oke, itu oke ini Zoom-nya mau habis 10 menit lagi ya. Nanti mungkin masuk lagi aja setelah ini lah. Nah, yang kedua, ketika bicara setelah jenis-jenis PTK adalah model-model PTK. Nah, ini juga nanti ketika menuliskan di dalam apa, di dalam laporannya, kamu juga harus menuliskan bahwa model apa dan model mana yang kamu gunakan dalam menulis PTK-nya. Makanya dari mulai sekarang, dipilihlah salah satu yang kira-kira memungkinkan mudah untuk dikerjakan. Sebetulnya ada apa ya pengembangan-pengembangan dari satu model ke model lainnya sehingga nanti ada yang lebih lengkap gitu ya. Seperti ini model Kurt Lewin, dia menerapkan ada 4, ya. Ada perencanaan, aksi atau tindakan, observasi, refleksi. Nah, dia menuliskannya secara beruntun seperti spiral dalam satu siklus gitu ya. Nah, 4 langkah ini kemudian dielaborasi lagi oleh Stringer menjadi perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Tuh. Jadi di apa di dielaborasi lagi. Sementara model Chemis and Taggart dia mengembangkan eh, apa ada kesamaannya dengan konsep di Lewin tadi, tapi di dalam satu siklus atau putaran terdiri 4 komponen yang sepertinya hanya dilaksanakan oleh Lewin. Namun dalam siklus ini, nah ini dijelaskannya ada bedanya berdasarkan perencanaan ulang tersebut dalam bentuk siklus tersendiri, demikian seterusnya. Nah, inilah yang kemudian oleh Chemist and Taggart dikembangkan dari konsep Kurt Lewin. Jadi, apa yang dibuat oleh Chemist and Taggart ini adalah pengembangan dari yang dibuat oleh Kurt Lewin yang tadi. Nanti akan diperlihatkan contoh bagaimana untuk siklusnya. Ya. Perbedaannya adalah pada tahap tindakan dengan observing dijadikan sebagai satu kesatuan. Nah, hal ini karena kedua tahap tersebut oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting itu artinya tindakan yang dilakukan, observing itu bagian dari apa? Pengamatan yang dilakukan juga merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini ya. Jadi tahapannya perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Ada yang ketiga, model dari apa PTK yang dilaksanakan itu adalah John Elliot, model John Elliot. Kalau kita bandingkan antara model Kurt Lewin di atas dengan Chemist and Taggart, maka PTK jenis ini lebih detail dan rinci. Ini mungkin perbedaannya di sini. Dikatakan demikian oleh karena dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu 3 sampai 5 tindakan. Sementara itu, setiap aksi dimungkinkan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Di sini pentingnya kita untuk memahami satu persatu dari jenis yang dimaksud. Model maksudnya, model PTK yang dimaksud. Maka nanti kamu akan lihat di dalam artikel yang dibuat oleh para penulis yang sudah kamu download hasilnya itu, coba dilihat, ada nggak dia menuliskan model PTK apa yang dipakai? Kalau misalkan ada, berarti memang dia tahu bahwa beberapa model banyak sekali dan dia hanya mengambil satu saja model yang dimaksud gitu. Di sini bisa dilihat apa perbedaannya. Maksud disusunnya secara rinci pada PTK katanya supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi di antara taraf-taraf dalam pelaksanaan aksinya. Nah, selanjutnya dijelaskan pula bahwa setiap aksi atau tindakan menjadi beberapa langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Ini nanti akan kita jelaskan di bagian bab berikutnya ketika membahas tentang model-model ini ya. Yang keempat, model Dave Ebbutt yaitu dia menyebut bahwa di antara model-model PTK, model Taggart itu dia pandang sudah cukup bagus sebetulnya, lebih lengkap lah gitu. Akan tetapi dalam model-model tersebut masih ada beberapa hal atau bagian yang belum tepat dan perlu adanya pembenahan. Kata dia, pada dasarnya Ebbutt itu setuju dengan gagasan yang diutarakan oleh Chemist and Elliot,
tetapi tidak sependapat mengenai beberapa interpretasi Eliot mengenai karya Hemis. Ini penjelasannya mungkin akan banyak perdebatan ya, tentang mana yang akan dipakai yang lebih baik atau tidak lebih baik. Nah, tahapan yang dilakukan oleh PTK itu sendiri adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hakikatnya sebetulnya hanya ini, cuma nanti perbedaannya terdapat dari bagian-bagian ini mana yang dikembangkan dan dielaborasi lebih lanjut. Artinya ini bisa dilihat nih, keempat tahapan ini adalah tidak bisa dipisahkan dalam PTK, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, menurut Deborah South, dia menyebut bahwa eh, langkah-langkah penelitiannya dia dimasukkan ke dalam penelitian tindakan dialektik. Terdiri dari 4 langkah. Identifikasi suatu fokus masalah, pengumpulan data dan analisis serta interpretasi data, serta perencanaan tindakan. Nah, dalam penelitian tindakan Deborah menekankan pada identifikasi masalah sebelum melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, ini mungkin menjadi pembeda antara apa model-model yang tadi disebutkan. Ini apa penjelasan-penjelasan untuk bahan diskusi. Nah, sekarang jika nanti pada saat kamu masuk pada pelaksanaan PTK, bagaimana prosedur melaksanakan PTK itu? Kita lihat di sini ada step by stepnya, ada tahapan-tahapannya, ya. Dari mulai perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengumpulan data dan refleksi. Nah, merencanakan tindakan pun itu bukan sesuatu yang mudah karena harus memulai dari persoalannya dulu. Persoalannya dari mana? Ya, dari pembacaan, dari konsultasi, dari ngobrol dengan guru yang ada di tempat kalian melakukan tempat PTK. Di sini bisa dilihat ini menjelaskan siklus kegiatan PTK dari mulai masalahnya, perencanaan tindakan satu, pelaksanaan tindakan satu, pengamatan dan pengumpulan data pertama, maksudnya yang siklus satu, lalu refleksi, lalu ini kalau dibagi, ini sebetulnya sudah selesai nih. 4 tahapan ini adalah siklus pertama. Kemudian ketika permasalahan baru dibahas kembali, lalu dibuka hasil refleksinya. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu diskusi antara observer dengan si gurunya. Jadi jangan sampai tidak terjadi diskusi antara observer. Observer itu yang mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh si guru modelnya. Kemudian dilakukan perencanaan tindakan, lalu pelaksanaan tindakan yang kedua, lalu di sini ada pengamatan dan pengumpulan data yang kedua, ini refleksi kedua dan seterusnya. Bila permasalahan belum terselesaikan, dapat dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Cuma di sini ada persoalan. Ketika banyak yang melakukan banyak siklus, itu kan berarti banyak waktu yang digunakan sehingga pembelajaran habis untuk membahas materi tersebut. Berarti ini pun sebetulnya yang jadi persoalan ya, kalau ternyata eh, melaksanakan tindakan kelas itu memang memerlukan luang waktu yang cukup banyak harusnya. Nah, kan yang pertama itu ketika bicara tentang permasalahan, ya apa sih yang ditetapkan? Ya, di siklus pertama itu adalah bahwa yang dilakukan kita harus tahu bahwa hasil refleksi siklus pertama akan dapat diketahui keberhasilan dan hambatan dalam hasil tindakan. Di sini nih, hasil refleksi yang pertama nih. Lalu, kegiatan yang dilakukan dalam siklus kedua mempunyai berbagai tambahan perbaikan dari tindakan sebelumnya. Dan ini ditunjukkan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ditemukan dalam siklus sebelumnya. Jadi, antara observer ketika dia sudah mengamati, kalau kan tadi ada pertanyaan, kan dari eh, kegiatan PTK ini berapa siklus? Kita akan gunakan 2 siklus. Kalau di buku pedoman ini, 2 siklus itu, satu siklusnya itu 3 kali pertemuan. Kita akan coba lebih 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 singkat saja, jadi dipotong satu, jadi 2 kali pertemuan untuk satu siklus, ya, atau satu siklus itu 2 kali pertemuan. Nah, ketika masuk ke siklus kedua, maka perencanaan tindakan sebelumnya itu harus bisa menjawab persoalan-persoalan di siklus pertama yang mungkin terjadi tapi belum terselesaikan. Maka sebagai seorang observer,
dia harus betul detail ketika menjelaskan apa yang dilakukan pada saat si guru model ini sedang berpraktik mengajar. Jadi ceritanya gini, kalau misalkan kalian di satu